Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu lil alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, masuk kita kepada pembahasan tu zakat perniagaan. Zakat perniagaan itu nisabnya adalah sama dengan zakat emas. Pada pertemuan yang lalu adalah zakat emas itu adalah kalau sampai ukurannya adalah 85 gram emas, maka wajib kita mengeluarkannya 2,5% dari emas yang kita miliki itu sebagai adalah tabungan. Maka kalau dalam perniagaan, kalau ada hasil perniagaan kita itu nilainya sudah cukup, yaitu kalau dinilaikan dengan 85 gram emas, maka wajiblah kita mengeluarkan yaitu dari harta perniagaan kita itu 2,5%. Dalam yaitu zakat perniagaan ini mempunyai beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah benda perniagaan itu yang wajib adalah kita keluarkan zakat perniagaannya, yang kalau seandainya benda yang kita perdagangkan itu ainnya tidak wajib zakat. Mana contohnya kalau ada orang yang memperdagangkan emas, umpamanya emas itu kan ainnya kan wajib dikeluarkan zakatnya, maka dia tidak masuk kepada zakat perniagaan. Kalau ada orang memperdagangkan emas cukup 85 gram emas, maka masuk dia kepada perdagangan emas. Maka setiap yang ainnya yang tidak wajib kita laksanakan yaitu keluarkan zakatnya, maka masuklah dia kepada zakat perniagaan. Adapun kepada ainnya yang wajib kita lakukan mengeluarkan zakatnya, maka tak masuk dia kepada zakat perniagaan. Mana contohnya, kalaupun ada orang dagang kambing, kalaupun ada orang dagang lembu, kalaupun ada orang dagang onta, kalaupun ada orang dagang emas, karena ainnya wajib dikeluarkan zakatnya, maka tak masuk kepada zakat perniagaan. Yang dimaksud pada pembahasan ini adalah zakat perniagaan kepada benda yang tidak wajib dizakati ainnya. Maka kalau seandainya sesuatu itu tidak wajib dizakati adalah ainnya, maka nilainya maka juga dikeluarkan dari nilainya untuk zakatnya, sebagaimana tadi saya jelaskan 2,5%. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, mana contohnya orang yang melakukan perdagangan yaitu jual beli kain, jual beli baju, maka itu masuk kepada perdagangan. Tapi kalau ada orang jual beli kambing, sebagaimana tadi saya jelaskan, jual beli emas, maka itu masuk kepada peternakan. Yang satu masuk kepada yaitu emas perdagangan, yaitu zakat emas yang sebagaimana pembahasan yang telah lalu. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, setiap yang ainnya yang wajib dizakati maka dikeluarkan sesuai dengan ainnya. Mana contohnya seseorang yang mempunyai emas, apakah boleh dikeluarkan nilainya? Maka yang dikeluarkan itu adalah tetap emasnya, sebagaimana penjelasan yang telah lalu saya jelaskan. Kalau ada orang yang memiliki emas 85 gram emas, maka zakatnya adalah 2,125 gram emas, maka yang dikeluarkan adalah dari emasnya yaitu 2,125 gram emas, bukan dari nilainya. Adapun kenapa? Karena itu ainnya wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ainnya. Tapi dalam perdagangan yang kita bahas pada kali ini adalah bukan ainnya. Ada orang jual beli kain, bukan kainnya yang dikeluarkan zakatnya, tapi dari nilainya. Kenapa? Perdagangan itu yang dinilai itu adalah nilainya, bukan bendanya. Maka oleh sebab itu yang dikeluarkan adalah dari hasil perdagangan itu yang kita keluarkan. Ada orang yang beli tanah umpamanya. Kalau seandainya tanah itu tidak masuk kepada benda yang dikeluarkan ain zakatnya, maka kalau seandainya ada orang yang memperjualbelikan tanah, dapat keuntungan dari jual beli tanah itu, maka termasuk itu adalah karena benda yang diperjualbelikan tidak wajib ainnya dikeluarkan zakatnya, maka juga wajiblah kita mengeluarkan dari nilainya itu zakatnya 2,5%.
Kenapa? Karena syarat yang kedua, bahwa orang yang melakukan perniagaan itu, kalau ada orang yang melakukan perniagaan itu di awalnya adalah dia melakukan yaitu untuk jual beli, maka masuklah kepada perdagangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka oleh sebab itu masuk kita kepada syarat yang kedua. Yang dimaksud dengan perdagangan itu adalah orang yang kalau seandainya di awal dia niat membeli barang itu adalah niatnya adalah untuk perniagaan, maka masuklah kepada niat perdagangan, yaitu perbuatannya itu adalah perbuatan perdagangan. Umpamanya ada orang beli tanah lahan yaitu untuk buat perumahan umpamanya, tapi niatnya beli lahan pertanahan itu untuk perumahan, tujuannya adalah kalau nanti saya bangun rumah di sini maka saya jual, maka saya dapat keuntungan. Maka sewaktu dia membeli tanah itu, nanti sewaktu dia menjualnya, karena itu adalah nilainya perdagangan, cukup masanya, yaitu nisabnya. Kalau seandainya dia jual tanah itu mencukupi kalau kita belikan dengan emas sama dengan 85 gram emas, maka hasil dari jual beli tanah itu maka wajib seseorang itu mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Di awal sewaktu dia membeli tanah itu adalah untuk perniagaan atau untuk mencari keuntungan. Tapi kalau niatnya di awal adalah niat beli rumah itu adalah untuk tempat tinggal, maka orang yang melakukan perdagangan jual beli tanah itu niatnya adalah untuk tempat tinggal, maka tanah tersebut tidak wajib zakat. Tapi kalau ada tujuan adalah dia beli tanah itu sebagaimana tadi saya jelaskan di atas adalah untuk investasi. Kalau investasi, kalau nanti kalau sudah di situ menjadi kota, maka nilai tanah itu menjadi tinggi, maka tanah itu termasuk kepada perniagaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka syarat yang kedua, sewaktu orang yang melakukan membeli sesuatu itu niatnya adalah perniagaan, tapi tidak masuk kepada benda yang wajib dizakati sebagaimana saya jelaskan tadi di atas, maka menjadi perniagaanlah benda yang kita miliki itu. Apakah kita beli tanah, apakah kita beli rumah, apakah kita jual beli kain, apakah itu jual beli yang lain, apapun namanya, maka masuklah kepada benda itu adalah kepada benda perniagaan. Kapan dimulai dia? Sewaktu kita, yaitu dari awal memang kita meniatkan bahwa benda itu adalah tujuannya adalah untuk perdagangan. Itu syarat yang kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, adapun syarat-syarat yang berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.